Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 kelas KJP B081 akan menjelaskan tentang final project kami, yaitu menggunakan gerbang OR. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Irsa Raffi Novaldi NPM 17, Muhammad Aldi Maulana NPM 52, Muhammad Yustaflana NPM 289, dan Rengga Yogi NPM 295. Yang pertama yaitu kami akan menjelaskan tentang algoritma. Yang pertama yaitu mulai, lalu kedua deklarasi library IOStream dan Gmat untuk perhitungan. Selanjutnya line ketiga yaitu ada deklarasi threshold dengan parameter T, tipe data double, lalu jika nilai T lebih besar daripada 2, maka akan mengembalikan nilai I. Jika lebih kecil dari 2, maka akan mengembalikan nilai 0. Lalu deklarasi double W1 sama dengan 2, double W2 sama dengan 2, dan double bias sama dengan 0,1. Lalu input data ada 4, yaitu 0,0, 0,1, 1,0, dan 1,1. Lalu lakukan perulangan. Jika integer I sama dengan 0, I lebih dari 4, maka I plus. Hitung jumlah dengan mengalihkan input pertama. Input I 0W1. Tambahkan hasil perkalian tadi W1 dengan input kedua I1W2. Lalu tambahkan hasil sebelumnya dengan nilai bias 0,1. Lalu integer hasil threshold sum untuk mendapatkan nilai output dari hasil perhitungan. Jadi ketika tadi itu W1, W2, dan bias itu ditambahkan. Lalu tampilkan baris tabel yang berisi input pertama, input kedua, dan output hasil operasi OR. Selesai. Selanjutnya yaitu kode program. Untuk line 1 dan 2, ini kita include IOStream dan Gmat, yaitu kita menambahkan library. Lalu line 4 yaitu using namespace std. Ini adalah perintah untuk mengimpor semua fungsi dan objek yang terdapat di namespace std ke dalam kode kita. Lalu kita deklarasikan line 6 sampai 8 itu integer result double T, return T lebih dari sama dengan 2, apakah 1 dan 0. Kemudian di line 10 integer main, lalu mendeklarasikan bobot dan bias. Double W1 sama dengan 2,0, lalu double W2 sama dengan 2,0, dan yang terakhir double bias sama dengan 0,1. Kemudian di line 16 yaitu menginputkan data OR gate, yakni double input 4 dan 2 sama dengan 0,0, kemudian 0,1, 1,0, dan yang terakhir 1,1. Kemudian untuk tampilan outputnya yaitu ada kelompok 9 dan juga anggota kelompok kami. Untuk output hasil operasi get OR itu nanti ada inputan pertama dan inputan kedua, kemudian ada output.
Kemudian selanjutnya yaitu perulangan. Di sini mendeklarasikan integer i, di mana integer i sama dengan 0. Jika i kurang dari 4, maka i akan cetak. Lalu di bawahnya ada variabel sum, di mana hasil dari penghitungan hasil operasi OR, di mana input i 0 dikali W1 ini dari indeks array yang pertama itu 0,0, jadi 0 dikali W1 ini 2, maka hasilnya 0 ditambah 0 dikali 2 hasilnya 0 ditambah 0,1 sama dengan 0. Karena hasil thresholdnya ini 0 kurang dari 2, maka akan mencetak hasil y-nya yaitu 0. Lalu selanjutnya 0,1, 0 dikali 2, 0 ditambah 1 dikali 2, 2 ditambah 0,1, maka hasilnya 2, maka hasil thresholdnya yaitu 2. Karena lebih dari 2, maka dia akan mencetak outputnya yaitu 1. Terus selanjutnya 1,0. 1 dikali 0 yaitu 0. 1 dikali 2 yaitu 2 ditambah 0 dikali 2 yaitu 0 ditambah 0,1 sama dengan 2, maka akan menghasilkan threshold 2 dan akan mencetak nilai 1. Selanjutnya yang terakhir 1,1, 1 dikali 2, 2 ditambah 1 dikali 2, 2 ditambah 0,1, maka akan menghasilkan 4. Dan thresholdnya ini lebih dari 2, maka dia akan menghasilkan nilai 1. Jadi di sini juga mendeklarasikan variabel hasil, di mana akan mencetak hasil perhitungan sum ini tadi. Lalu akan ditampilkan pada output pada tabel hasil operasi OR. Selanjutnya program selesai. Setelah kami run, maka akan menghasilkan output seperti gambar di bawah seperti ini. Untuk penjelasan outputnya bisa diperbesar, Mas. Nah, untuk inputan awal tadi kita deklarasikan 0,0, yang kedua 0,1, dan yang ketiga 1,0, dan yang terakhir 1,1. Hasilnya yang 0,0 karena gerbang OR ini apabila kedua inputan bernilai 0, maka hasilnya akan nilai 0. Apabila salah satu dari inputan tadi ada angka 1, terus inputan yang pertama 0, maka hasilnya akan true atau 1. Apabila dua-duanya bernilai 1, maka hasilnya akan bernilai 1. Selanjutnya yaitu mengenai pembahasan dan analisa program. Gerbang logika OR atau disebut juga dengan disjungsi adalah salah satu jenis gerbang logika yang menghasilkan output 1 jika minimal satu inputnya bernilai 1. Dalam gerbang logika OR, 2 atau lebih input dihubungkan dan outputnya ditentukan oleh nilai-nilai input tersebut. Pembahasan gerbang logika OR dapat dilakukan dalam beberapa aspek berikut. Yang pertama yaitu tabel kebenaran atau biasa disebut truth table. Salah satu cara untuk memahami dan membahas gerbang logika OR adalah dengan menggunakan tabel kebenaran. Tabel kebenaran gerbang OR memiliki 2 input dan 1 output. Dalam tabel kebenaran, semua kombinasi input yang mungkin ditampilkan beserta hasil output yang sesuai. Jika minimal satu input bernilai 1, maka outputnya adalah 1. Jika semua input bernilai 0, maka outputnya adalah 0. Tabel kebenaran ini membantu memvisualisasikan fungsi logika OR. Contoh tabel kebenaran gerbang logika OR yaitu seperti di bawah ini, yang dijelaskan tadi, di mana jika salah satu inputnya bernilai 1, maka akan menghasilkan 1. Jika kedua inputnya bernilai 0, maka akan menghasilkan 0. Dari tabel kebenaran ini dapat dilihat bahwa output hanya menjadi 1 jika minimal satu input bernilai 1.
Lalu yang kedua, implementasi dalam rangkaian logika. Gerbang logika OR dapat diimplementasikan dalam bentuk rangkaian elektronik menggunakan komponen dasar seperti transistor, resistor, dan kapasitor. Lalu terdapat beberapa cara untuk mewakili gerbang OR dalam rangkaian, seperti menggunakan transistor dengan sirkuit pull-up atau menggunakan gerbang OR terintegrasi dalam bentuk IC atau bisa disebut dengan integrated circuit. Kemudian yang ketiga, fungsi dan aplikasi. Gerbang logika OR merupakan salah satu gerbang logika dasar yang digunakan dalam perancangan rangkaian logika digital. Fungsi OR berguna dalam menyatukan dua atau lebih kondisi atau sinyal untuk mencapai hasil yang diinginkan. Semisal dalam sistem pengendalian pintu otomatis. Lalu gerbang OR dapat digunakan untuk mengaktifasi motor pintu ketika terdeteksi gerakan di dekat sensor atau ketika sinyal dari tombol terkunci diterima. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah, mohon maaf. Demikian akhir presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.